Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah yang saudara ambil. Perkenalkan, saya Adib Satriawan selaku peserta Graduate Trainee Program APP Sinarmas hari ini akan memaparkan ke saudara-saudara sekalian tentang Piping and Instrumentation Diagram dan Distributed Control System atau biasa kita sebut sebagai PNID dan DCS. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah terkait informasi umum, yaitu tentang PNID dan DCS. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik PNID dan simbol yang digunakan. Dan di akhir, saya akan coba memberikan contoh penyajian dan pembacaan dari PNID dan DCS. Berikut di gambar kanan ini adalah salah satu perusahaan, yaitu PT Oki Papers and Pulp Production yang ada di Sumatera. Jadi hari ini kenapa sih kita harus bahas DCS maupun PNID? Intinya adalah bisa bayangkan saudara-saudara sekalian bahwa suatu pabrik atau suatu perusahaan yang itu memproduksi suatu hal ini memiliki luasnya begitu luasnya dan memiliki beragam equipment maupun instrumentasi yang digunakan, sehingga hadirlah PNID dan DCS yang berfungsi sebagai memberikan atau menyajikan bentuk-bentuk ataupun instrumen maupun equipment yang digunakan dalam bentuk diagram. Di sisi lain nantinya DCS akan memberikan suatu pola atau suatu tempat untuk mengkontrol dalam suatu ruangan. Baik, kita langsung masuk saja ke general information atau informasi umum. General information dari Piping and Instrumentation Diagram. Dapat dilihat di kanan ini bahwa inilah bentuk atau salah satu contoh dari PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Secara definitif, PNID adalah diagram dari sebuah proses industri, termasuk di dalamnya meliputi identifikasi komponen atau equipment, persambungan pipa, dan fungsi serta lokasi instrumen. PNID adalah ilustrasi skematik secara mendetil mengenai hubungan fungsional perpipaan, instrumentasi, dan komponen sistem peralatan di dalam suatu pabrik. Jadi secara tidak langsung, PNID atau Piping and Instrumentation Diagram merupakan bentuk diagram yang disajikan untuk mempermudah kita atau orang siapapun untuk membaca apa aja yang digunakan pada suatu pabrik. Selanjutnya adalah tentang Distributed Control System. Distributed Control System adalah suatu sistem pengendalian yang terpusat berfungsi untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses di suatu control room dengan fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Di sisi kanan ini merupakan apa yang biasa disebut dengan control room. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudara sekalian bahwa ketika kita mempunyai suatu pabrik besar nih, nah ada suatu control room yang di situ memuat distributed control system ini tadi. Di sana digunakan untuk memonitor dan mengontrol peralatan yang tersebar dengan atau tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, kita sudah masuk ke karakteristik dan simbol yang saat ini kita akan membahas tentang etiket atau biasa disebut dengan kepala gambar dan legenda yang ada pada suatu PNID. Yang pertama adalah terkait etiket atau kepala gambar. Untuk saudara-saudara yang berbasis dari keilmuan teknik pasti sudah mengetahui apa itu kepala gambar. Bahwa kepala gambar ini memberikan informasi kepada kita tentang satu, project dan company name atau biasanya adalah nama project dan nama perusahaan yang ada. Seperti yang ada di sini, yang ada di atas ini. Saya mengambil contoh untuk perusahaan PT Indakiat Pulp and Paper yang ada di Perawang, Riau. Selanjutnya harus ada proses area.
Proses area ini adalah tempat di mana PNID itu menggambarkan areanya itu di mana. Nah, ternyata di stock preparation. Setelah yang ketiga adalah drawing type. Drawing type adalah jenis gambarnya. Karena kita bahasnya PNID, maka di sini ditulis PNID. Detail drawing name adalah terkait apa yang kita sajikan dalam gambar itu secara detail. Kita udah tahu nih flowsheet atau PNID. Karena di area stock preparation maka ditulis stock preparation flowsheet. Selanjutnya ada drawings maker and approval adalah nama-nama orang maupun tanggal yang harus ditulis sebagai bukti bahwa ini dikerjakan oleh siapa. Dan yang terakhir adalah drawing dan revision number. Yang pertama ada drawingnya number ini, yaitu untuk kode tergantung pada perusahaan. Dan yang kedua adalah revisi number, itu bergantung pada perevisian yang keberapa atau ada pembenaran keberapa. Yang kedua adalah terkait legenda. Sama seperti yang atau kita sebagai orang awam mengetahui legenda. Legenda adalah suatu keterangan yang diberikan pada suatu gambar. Salah satunya adalah contoh paling mudah yang saya berikan di kanan ini. Legenda yang diberikan adalah terkait instrumentasi yang digunakan seperti AST, ASV, TC, PC, FC, dan LC. Ini adalah merupakan salah satu bentuk legenda. Namun di sisi lain masih ada nih yang seharusnya tercantum di sini, yaitu yang pertama adalah piping information, 2 numbering information, 3 instrumen simbol yang sudah tertera di sini, yang keempat adalah flow design specification. Maksudnya apa flow design specification? Adalah terkait bagaimana atau apa maupun bagaimana caranya fluida yang kita gunakan ini mengalir. Dan yang terakhir adalah used valve type atau tipe valve yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini saya memaparkan beberapa contoh atau beberapa gambaran terkait valve dan equipment symbols yang digunakan pada PNID. Untuk yang pertama adalah terkait valve. Kita dapat lihat bahwa di sisi kiri ini yang saya berikan garis, ini adalah beberapa valve yang biasa digunakan pada suatu pabrik. Ada butterfly valve, ada ball, ada check valve, ada gate valve, ada needle, ada groove valve. Dan di sini di sisi kanan ini saya juga berikan terkait valve. Namun bedanya apa? Untuk yang valve di sini ini dilengkapi terkait bagaimana itu atau bagaimana valve itu dioperasikan. Ini ada pneumatic operated. Secara pneumatic. Safety PSV. PSV sendiri adalah pressure solenoid valve. Berarti ini menggunakan sistem solenoid. Di sini ada nih hidrolik valve. Berarti dia digerakkan secara hidrolik pun juga motor maupun solenoid valve close. Seperti itu. Ini adalah beberapa contoh untuk valve-nya. Selanjutnya adalah untuk vessels atau beberapa equipment terkait yang biasa digunakan pada suatu pabrik dalam vessels. Yang pertama ada tangki, yang kedua ada mixer, yang ketiga ada tower, yang keempat ada furnace, dan lain sebagainya yang seperti yang saya tampilkan saat ini. Dan selanjutnya adalah terkait turbo machinery atau biasanya kita sebut sebagai pompa atau mesin-mesin fluida. Di sini ada centrifugal pump, ada vacuum pump, ada vertical pump, ada gear pump, ada screw pump, dan ada turbin. Seperti itu. Selanjutnya adalah valve symbols. Valve symbols di sini saya akan memaparkan terkait beberapa atau deskripsi dari valve yang biasa kita gunakan. Bedanya yang tadi atau slide sebelumnya dengan yang baru ini adalah di sini kita bisa melihat nih terkait pengelompokan final control elemennya atau cara penggunaan atau pengoperasiannya maupun untuk bentuk aktuatornya. Contoh paling gampang tadi kita punya
ada di sini mana tadi? Ini three-way valve. Three-way valve ini bentuknya seperti ini kan? Dengan di lapangan bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini three-way valve ini bentuknya seperti ini. Secara deskripsi atau simbol final control elemennya, dia adalah three-way on-off solenoid valve. Nah, arrow indicates the energized flow path. Intinya adalah ini merupakan salah satu bentuk dari solenoid valve. Selanjutnya adalah ada yang tadi contoh lagi tentang pneumatic operated. Di pneumatic operated ini kita dapat lihat simbol ini itu berada di bagian pneumatic operated. Nah, ini di sini salah satu bentuknya. Jadi untuk aktuatornya, jadi karena ini pneumatic operated, saat ini untuk contoh simbol final control elemen aktuatornya secara deskripsi adalah generic aktuator dan dia merupakan spring diafragma aktuator menurut dari simbol seperti itu. Nah, bisa juga nanti yang paling utama adalah ini contohnya terkait motor maupun solenoid. Jadi ternyata dapat dilihat bahwa untuk aktuator yang bertandakan M, dia merupakan rotary motor operated aktuator. Nah, intinya dia digerakkan oleh suatu motor. Aktuatornya ini menggunakan atau memanfaatkan suatu motor. Di sisi lain, karena kita sudah bahas terkait solenoid ini tadi, ini adalah dijelaskan bahwa ini ada S. Oh, ternyata dia adalah modulating solenoid actuator. Nah, di bawah ini juga diberikan keterangan tentang solenoid actuator for proses on-off valve. Seperti itu untuk valve symbolsnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya tentang line connection symbols. Line connection symbols ini intinya adalah membagi atau menunjukkan bagaimana suatu connection antar suatu instrumen ke instrumen lainnya itu berjalan. Nanti ada 12 yang saya tampilkan saat ini. Yang pertama adalah mulai dari instrumen supply or connection to process. Jadi intinya adalah ini garis lurus ini merupakan penunjukan keberjalanan suatu prosesnya. Ini garis tanpa ada putus-putus atau tanpa ada gambar apapun. Selanjutnya yang biasa atau bisa kita gunakan adalah pneumatic signal. Intinya adalah pneumatic signal ini itu adalah sinyal atau gambaran dari connection dari suatu instrumen atau instrumen lainnya yang dia memanfaatkan prinsip pneumatik. Nah, sinyalnya dikirimkan dalam bentuk seperti ini kalau di diagram PNID-nya. Ketika kita nanti ada gambarnya. Selanjutnya ada juga terkait electric signal. Electric signal ini yang paling sering digunakan. Bisa menggunakan tanda putus-putus maupun dapat menggunakan tanda seperti yang diberikan di kanannya. Untuk keseluruhan hingga hidrolik, capillary, electromagnetic or sonic signal not guided, hingga electric binary signal, ini bergantung pada penggunaan untuk connection dari suatu instrumen ke instrumen lainnya. Selanjutnya adalah tadi waktu saya memaparkan PNID di awal, itu ada nih simbol-simbol. Nah, simbol-simbol tersebut sebenarnya merupakan suatu kode atau suatu singkatan untuk mempermudah kita menunjukkan fungsi maupun menunjukkan rangkaian atau loopnya. Contoh yang saya gunakan adalah saat ini. Kita sekarang kita melihat kita ada nih TRC dengan kode 100
02. Lah, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu nih, TRC ini apa sih? Nah, di sini saya paparkan bahwa menurut ISE 5.1 ada urut-urutan untuk penamaannya. Yang paling utama itu adalah yang nomor 1 dan yang nomor 2. Tapi biasanya untuk lebih kelengkapan dan bergantung tingkat instrumennya, nomor 3 dan 4 ini dimasukkan. Baik, untuk sekarang kita dapat lihat, oh ini huruf pertamanya T. Kita cek di measurement, oh T ini adalah temperatur. Maka instrumen ini berhubungan dengan temperatur. Nah, selanjutnya kita dapat melihat, oh ternyata huruf keduanya adalah R. Nah, di device ini kita dapat melihat, oh ternyata R ini adalah recorder. Berarti device-nya ini dalam bentuk atau biasanya ketika dia TRC seperti ini, maka dia sebuah recorder. Nah, selanjutnya untuk yang C, untuk bisa dilihat menurut dari ISA, C adalah controller. Maka dengan demikian, TRC sendiri menurut ISA itu adalah temperatur record controller. Seperti itu. Itulah cara bacanya. Sama seperti untuk apabila ada kasus yang digunakan adalah huruf lainnya. Itu tinggal mengikuti dari aturan ISA. Namun harap diingat bahwa utamanya untuk PNID pada suatu atau pada pengaplikasian di pabrik maupun di perusahaan tidak harus mengikuti seperti ini, karena di setiap perusahaan maupun di setiap pabrik memiliki keunikan atau istilahnya adalah signature dari pabrik itu sendiri. Maka demikian, untuk materi saat ini saya membantu untuk berdasarkan ISA. Namun, apabila saudara-saudara sekalian nanti di pabrik atau di lapangan atau di perusahaannya masing-masing ada aturannya sendiri, setidaknya tidak terlalu jauh dari apa yang telah saya paparkan saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan instrumen dari simbol. Atau lebih gampangnya kita bisa bilang instrumen, simbol, dan fungsinya. Nah, kenapa ini harus saya berikan? Karena di sini adalah suatu informasi tentang jenis-jenis atau nanti itu kan tadi seperti tulisan contoh ini tadi ya. Ini adalah lingkaran plane atau tidak ada garis apapun. Lah ini memiliki arti tersendiri. Kita coba lihat. Oh ini ternyata lingkaran plane. Berarti kan ini. Nah lingkaran plane ini menurut ANSI standar tahun 2009 ini merupakan instrumen yang bentuknya diskrit. Karena ini plane. Dengan location and accessibility-nya adalah yang pertama located in field atau dia terletak di lapangan, tidak ada panel, kabinet ataupun konsol yang istilahnya mounted itu terpasang, visible at field location, dia harus terlihat atau dia masih terlihat di lapangan dan biasanya operator ini dapat menjangkaunya. Itu menurut ANSI. Nah, ini di sini ada nih beda-beda. Oh, ini ada basic process control system. Oh, di sini ada safety instrumented system. Nah, di sini juga ada computer system and software. Nah, sebenarnya ini adalah bergantung pada atau terkait software ataupun hardware yang
digunakan pada instrumen tersebut. Loh, maksudnya apa? Maksudnya adalah dari keempat ini A, B, C, D ini bergantung pada terkait adanya mikrokontroler di lapangan atau tidak. Seperti itu. Di sisi lain ada yang berbeda atau ada yang diklasifikasikan terkait penggunaan on off atau tidaknya. Seperti itu. Sepengetahuan saya, informasi untuk saudara-saudara, yang penting adalah untuk kalimat safety yang paling mudah adalah dia pasti dapat menggunakan on off. Makanya dia ada safety-nya. Ada penggunaan microcontrollernya. Yang tidak menggunakan microcontrollernya setahu saya adalah di discrete ini tadi. Begitu pula nanti ke bawah sampai nomor 5. Ini nanti akan disesuaikan terhadap location and accessibility yang telah saya jelaskan. Contoh pada kasus TRC 102 seperti itu. Nah, sekarang kita udah masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu terkait PNID and DCS example. Yang pertama adalah PNID example. Ini sudah saya paparkan di awal tadi. Jadi kesalahan yang paling utama yang pertama di sini adalah tidak adanya etiket atau kepala gambar. Karena ketika kita tidak memiliki etiket, kita nggak tahu nih, ini PNID di bagian mana, ini PNID-nya siapa, apakah ini masih relevan, dan siapa yang buat, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu masalah di etiket. Yang kedua adalah terkait legend. Legend yang digunakan di sini ternyata tidak seberapa lengkap. Ada beberapa hal yang belum diinputkan di sini. Contoh seperti, ini PT. Nah, PT sendiri menurut yang telah saya paparkan tadi, seharusnya PT adalah pressure transmitter. Di sini. Nah, P adalah pressure dan T adalah transmitter. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada PC. PC ini apa? Karena ini C, ini P, berarti dia pressure controller. Seperti itu cara bacanya. Sama kayak ini, ini flow controller. Jadi intinya di PNID ini adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui nih. Yang pertama harus mengetahui dulu instrumen apa yang digunakan di sana. Baru yang kedua, dengan kita melihat flow-nya, baru kita bisa memahami proses yang ada pada sistem tersebut. Contoh paling mudah. Di sini ini ada, anggap ini inlet. Dia masuk ke suction KOD. Dia melalui solenoid valve. Nah, di sini ada terpasang nih. Ini ada flank di sini. Nah, di atasnya ini karena dia flank, dia terhubung terhadap orifice untuk mengukur flow-nya itu tadi. Sama pun demikian di sini. Ketika di sini sudah masuk, sudah keluar, di sini dia melalui valve hingga ke LV. LV ini apa? Kita bisa lihat, karena LV seharusnya dia adalah level valve. Nah, L adalah level. Nah, V di sini adalah V valve device-nya. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi terkait line connection. Line connection ini di sini untuk level valve ini dia diatur oleh level controller. Loh, maksudnya gimana? Jadi di sini di suction KOD ini ada sistem safety-nya atau sistem untuk mempertahankan level yang ada di suction KOD. Loh, bagaimana cara mainnya? Jadi ketika level controller ini sudah sesuai dengan kapasitas seharusnya, maka dia akan mempengaruhi terhadap level valve atau bukan level valve-nya.
Jadi level kontrol yang atau level yang ada di section KOD ini dikontrol oleh level controller dan diteruskan kepada level valve untuk diatur terkait ketinggian yang ada di section KOD. Seperti itu adalah salah satu cara main untuk PNID. Dan di sini yang spesial adalah adanya relief valve. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Oh, di sini ada relief valve. Loh, ini relief valve kan garisnya dari kanan ke kiri dan panahnya dari kanan. Kita coba lihat. Intinya adalah, nah ini searah terhadap garisnya. Kita bisa lihat, oh, self-actuated final control element. Di sini ada generic pressure safety valve dan dia berbentuk PRV. Yang tadi tulisannya adalah RV, relief valve. Nah, di sini berarti dia berfungsi untuk pressure safety valve. Yang pada slide ini dia berfungsi sebagai pressure safety valve. Dia merupakan sistem safety untuk pressure yang menuju ke flare atau safe location. Begitulah cara gampang atau secara sekilas pengetahuan untuk saudara terkait PNID. Selanjutnya adalah DCS example. Nah, seperti yang kita telah bahas tadi di awal, sebenarnya DCS ini itu tidak ada suatu standar yang mematenkan agar itu harus saklek. Maka dari itu untuk DCS ini lebih tepatnya adalah bergantung pada perusahaan atau pabrik saudara-saudara sekalian. Namun secara tidak langsung DCS ini merupakan pengembangan dari PNID. Jadi kalau PNID dulu adalah harus kontrolernya harus satu-satu, namun di DCS ini sudah masuk ke control room. Cara kerjanya sama kayak PNID yang sebelumnya saya jelaskan. Dan perbedaannya biasanya DCS ini bisa lebih up to date. Dalam artian up to date itu bisa lebih user interface-nya lebih dapat kita nikmatin. Dan data yang kita dapatkan itu langsung bisa kebaca. Nah, ini merupakan data-data pembacaan dari valve ini. Nah, semua data-data ini langsung tersajikan dalam DCS. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kedatangan saudara pada video pemaparan kali ini terkait Lighting and Instrumentation Diagram dan Distributed Control System. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kesalahan penjelasan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.